Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Bismillah Lulus akan presentasikan laporan hasil analisis kami untuk PT Piranti Data Infosys. Sebelum lebih jauh, perkenankan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Melati Eka, kemudian ada rekan saya Sabrina Salsabila, dan juga ada Sabrina Takia. Tahap 1 case study ini berisi tentang proses identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan jaringan pada PT Piranti Data Infosys. Penilaian wawancara yang diberikan disusun berdasarkan 6 aspek IS kompetensis, yaitu Foundation, Data, Teknologi, Development, Organizational Domain, dan Integration. Dengan demikian, presentasi ini disusun dari 6 aspek IS kompetensis yang barusan saya sebutkan, ditambah dengan rumusan masalah dan juga solusi yang ditawarkan. Baik, untuk bagian yang pertama yaitu Foundation, pada bagian ini akan dijelaskan proses bisnis dan visi misi dari PT Piranti Data Infosys. Untuk profil perusahaannya, PT Piranti Data Infosys adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1994 dan bergerak di bidang IT, di mana proses bisnis utamanya adalah menjual produk unggulan berupa sistem Human Resource Management dan sistem keamanan kerja kepada perusahaan klien. Untuk visinya, yaitu menghadirkan suatu sistem informasi untuk memonitor kehadiran dan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, sekaligus memberikan keamanan dalam bekerja kepada karyawan. Untuk misinya terbagi menjadi dua, yaitu Human Resource Management System dan Security System. Untuk misi dari masing-masingnya terdapat pada slide berikut. Dan untuk produk unggulannya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat Human Resource Management System dan Security System. Untuk Human Resource Management System, terdapat mesin pencatat absensi dan waktu kedatangan karyawan berbasis kartu atau biometrik yang terintegrasi dengan aplikasi. Kemudian untuk security systemnya, terdapat pintu dengan kontrol akses dan alat yang dapat menghitung jumlah orang yang terdapat di dalam suatu area. Setelah kelompok kami menganalisis kebutuhannya, dalam menjalankan proses bisnis utamanya yaitu menjual produk-produk unggulan, PT Piranti Data Infosys membutuhkan perangkat dan jaringan. Terdapat perangkat yang perlu terhubung secara global ke internet, namun terdapat juga perangkat yang hanya perlu terhubung secara lokal ke perangkat lain atau server database. Selain itu, untuk mendukung proses bisnis utama, PT Piranti Data Infosys juga membutuhkan perangkat pendukung seperti mesin pencatat waktu kedatangan karyawan dan pintu dengan kontrol akses yang juga digunakan di internal perusahaan. Untuk saat ini, status kebutuhannya adalah terpenuhi. Selanjutnya, bagian kedua adalah data, di mana bagian ini akan menjelaskan bagaimana PT Piranti Data Infosys menyimpan, mengelola, dan menganalisis data. Untuk saat ini, data yang dimiliki adalah data internal dan juga data eksternal. Data internal meliputi data karyawan, data infrastruktur TI, dan data pengiriman barang serta pengadaan barang. Kemudian, untuk data eksternal terdapat data klien dan juga data supplier. Untuk mekanisme penyimpanan datanya, PT Piranti Data Infosys menyimpan data pada database yang terintegrasi dengan aplikasi PC serta mesin-mesin, misalnya mesin pencatatan waktu kedatangan. Kemudian, database server yang digunakan adalah SQL Server. Data tidak disimpan di dalam cloud karena hanya perlu disimpan secara lokal. Kemudian, pada aplikasi server sudah terdapat menu auto backup untuk membuat database cadangan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk mekanisme pengelolaan datanya, terdapat dua mekanisme yang ada di PT Piranti Data Infosys, yaitu kontrol akses dan juga log aktivitas. Untuk kontrol akses, setiap data yang ada itu hanya dapat diakses oleh pihak tertentu saja. Misalnya, data infrastruktur IT itu hanya dapat dilihat oleh supervisor dari divisi technical support saja. Kemudian terdapat security matrix yang mengatur siapa yang dapat mengelola sesuatu. Kemudian untuk log aktivitas, di dalam setiap aplikasinya terdapat mekanisme log aktivitas, di mana akan disimpan riwayat seluruh aktivitas yang terkait dengan data. Dengan mekanisme ini, pelacakan oknum yang melakukan penghapusan atau pengubahan data itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya untuk mekanisme analisis datanya, dalam menganalisis data, perusahaan itu memiliki aplikasinya sendiri. Aplikasi akan mengambil data dari database dan data tersebut akan diolah dengan metrik yang telah ditentukan dan kemudian hasilnya itu akan ditampilkan di aplikasi front end. Setelah kelompok kami mencoba menganalisis kebutuhan terkait aspek data pada PT Piranti Data Infosys, terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, dalam menyimpan data, PT Piranti Data Infosys membutuhkan database yang terintegrasi. Kemudian, untuk yang kedua, dalam mengelola data, PT Piranti Data Infosys membutuhkan matriks dan mekanisme kontrol akses, serta database cadangan. Kemudian untuk yang ketiga, dalam menganalisis data,
PT Piranti Data Infosys membutuhkan aplikasi yang terintegrasi dengan database yang dapat mengolah data pada database secara real-time dan menampilkannya pada aplikasi front-end. Untuk saat ini, status kebutuhan dari aspek data adalah terpenuhi. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bina. Kemudian kita melanjutkan terkait dengan teknologi, di mana perangkat yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat dilihat melalui slide berikut. Kemudian detail jumlah perangkat dapat dilihat melalui slide berikut. Kemudian perangkat pada tiap divisi yang ada di perusahaan ini dapat dilihat melalui slide berikut. Lalu perusahaan ini memutuskan untuk membeli perangkat-perangkat yang telah disebutkan sebelumnya, itu sebagai penunjang proses bisnis mereka dan membantu pengambilan keputusan, di mana ada juga perangkat yang digunakan untuk meningkatkan keamanan ketika bekerja. Kemudian perusahaan ini menerapkan model STAR pada topologi jaringannya. Lalu tiap perangkat sudah ada TCP/IP, jadi semuanya dipastikan terhubung dengan jaringan. Nah, untuk menghubungkan beberapa perangkat, digunakanlah switch dengan setiap port di switch tersebut mempunyai nama, lalu dihubungkan melalui outlet di setiap lantai kantor, di mana setiap outlet tersebut memiliki nama sesuai dengan nama port yang terhubung. Outlet ini konsepnya seperti stop kontak yang menghubungkan LAN dari PC ke switch. Nah, jika yang menghubungkan PC ke switch, LAN akan dihubungkan ke sebuah outlet terdekat, jadi tidak ada ketentuan untuk menghubungkan perangkat ke suatu outlet tertentu. Nah, setiap perangkat ini dapat dihubungkan ke outlet switch manapun. Semua outlet yang tersedia pada PT Piranti ini memiliki status aktif sehingga semuanya dapat digunakan. Nah, dokumentasi terkait port, di mana perusahaan ini dokumentasinya berupa tabel dalam Excel, dan contohnya dapat dilihat melalui slide berikut. Kemudian pada perusahaan ini perangkat itu sulit dapat terhubung dan berkomunikasi lintas pabrik, oleh karenanya dibuat aplikasi bridging yang digunakan untuk pengiriman data atau komunikasi antar device pada pabrik yang berbeda. Kemudian hanya perangkat tertentu saja ya yang bisa terhubung ke internet sesuai dengan kebutuhannya, di mana perangkat ini akan diatur IP pabrik dan URL-nya. Kemudian analisis kebutuhannya, jadi terkait dengan aspek teknologi ya, perusahaan ini membutuhkan beberapa perangkat yang dapat mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, keamanan data, dan keamanan kerja karyawan. Perangkat-perangkat tersebut ada yang harus terhubung secara lokal di dalam perusahaan, dan ada juga yang dapat terhubung lintas perusahaan, bahkan terhubung secara global menggunakan internet. Dengan demikian, perusahaan ini membutuhkan perangkat yang dapat terhubung secara teratur untuk berkomunikasi maupun berbagi data. Namun, status kebutuhan ini belum terpenuhi, di mana penyebab belum terpenuhinya adalah tidak adanya ketentuan khusus terkait keterhubungan perangkat dan switch. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 9 prinsip infrastruktur TI pada PT Piranti. Yang pertama adalah scalable, di mana scalable ini, infrastruktur milik PT Piranti dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan customer, yakni pengembangan dilakukan berdasarkan prioritas dan prioritas kebutuhan perusahaan juga. Selanjutnya adalah secure, di mana secure ini PT Piranti dapat memblokir situs otomatis yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan ataupun akses aplikasi lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan, serta antivirus email untuk memilah email yang bersifat spam, serta pembagian segmen jaringan dengan hak akses yang berbeda-beda untuk mengakses data pada database. Selanjutnya adalah available. PT Piranti menjelaskan bahwa infrastruktur TI yang mereka miliki telah sesuai dengan kebutuhan mereka, yakni dari segi keamanan, pemenuhan kegiatan aktivitas proses bisnis perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari segi manageable, PT Piranti menyatakan bahwa perangkat yang mereka gunakan dapat mendukung penggunaan TCP/IP, di mana penggunaan TCP/IP ini merupakan akses untuk saling berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Kemudian switch yang mereka gunakan itu bersifat manageable, di mana setiap port pada switch ini dapat diaktifkan maupun dimatikan. Kemudian dari serviceable, dari database mereka melakukan auto backup untuk mencadangkan data-datanya secara berkala. Kemudian dari software aplikasi itu sendiri, mereka melakukan instalasi ulang terhadap OS dengan versi terbaru yang mendukung. Kemudian dari hardware, mereka melakukan spot buying untuk mengganti hardware yang rusak dan melakukan backup dan restore dari hardware lama ke hardware baru. Selanjutnya adalah adaptif. Dalam adaptif ini, infrastruktur PT Piranti telah terintegrasi dengan segala teknologi yang mereka gunakan, yakni dimulai dari data-data mengenai penjualan, pembelian, log aktivitas karyawan, dan lain sebagainya telah terintegrasi dan tersimpan di database. Selanjutnya adalah high availability, di mana high availability ini mereka telah memprioritaskan perangkat-perangkat yang mereka gunakan dan prioritas yang utama itu dihubungkan ke daya UPS. Kemudian mereka juga akan mematikan perangkat yang rusak agar tidak memicu perangkat yang lainnya.
Lalu dari segi high performance, mereka menceritakan bahwa proses transfer data dari antara PC ke PC lain itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga hal ini cukup mengganggu produktivitas aktivitas proses bisnis mereka. Selanjutnya dalam auditable, PT Piranti menjelaskan bahwa infrastruktur TI yang mereka gunakan itu telah diimplementasikan, didokumentasikan, dan dikelola dengan baik. Kemudian dari segi dokumentasi, pihak supervisor dari divisi technical support lah yang dapat mengakses dokumentasi tersebut. Kemudian kami menganalisis kebutuhan berdasarkan 9 prinsip tersebut. Kami menemukan terdapat kebutuhan-kebutuhan yang telah terpenuhi dan yang belum terpenuhi. Kami menyimpulkan bahwa prinsip scalable, secure, available, manageable, serviceable, dan adaptive, serta high availability telah terpenuhi pada infrastruktur PT Piranti. Namun, dari segi high performance dan auditable, kebutuhannya belum terpenuhi. Sehingga kami menyimpulkan pada bagian development ini, kebutuhan infrastruktur pada PT Piranti belum terpenuhi, yaitu pada high performance, di mana proses transfer data dalam jumlah yang besar dari satu PC ke PC lainnya masih membutuhkan waktu yang lama. Kemudian dari segi auditable, dokumentasi hanya diakses oleh pihak supervisor saja, sehingga pengelolaan jaringan itu hanya dapat dikelola tanggung jawabnya oleh supervisor saja. Selanjutnya, kami akan menjelaskan dari segi organizational domain, di mana struktur organisasi dari perusahaan ini dapat dilihat melalui slide berikut. Lalu, masing-masing divisi pada perusahaan ini memiliki meja kerja untuk setiap stafnya, namun tidak dipisahkan ruangannya dengan divisi lain. Nah, dalam mengaturnya, tiap kelompok meja kerja masing-masing divisi diletakkan pada posisi yang berbeda-beda pada ruangan tersebut. Lalu, ada divisi khusus yang bernama Divisi Technical Support, yang secara internal bertanggung jawab dalam menangani kendala jaringan di kantor. Lalu, secara eksternal, Divisi Technical Support ini bertugas ketika terjadi purchase order, di mana divisi ini bertanggung jawab dalam melakukan penjadwalan, menyiapkan barang, dan kebutuhan lain, serta bertanggung jawab dalam proses instalasi, training, serta pendampingan berjalannya sistem dan implementasi pada perusahaan klien. Lalu analisis kebutuhannya, perusahaan ini membutuhkan suatu divisi yang bertanggung jawab dalam menangani kendala jaringan di kantor. Selain itu, perusahaan ini juga membutuhkan divisi yang dapat mengatur instalasi, training, serta pendampingan berjalannya sistem dan implementasi pada perusahaan klien, di mana status kebutuhannya belum terpenuhi, yang disebabkan oleh tanggung jawab yang kurang terfokus. Telah disebutkan sebelumnya bahwa divisi technical support ini hanya terbagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal, sehingga dibutuhkan pembentukan divisi lain agar tanggung jawabnya menjadi lebih terfokus. Selanjutnya dari aspek integrasi, di mana setiap perangkat yang ada di dalam perusahaan ini perlu untuk saling terhubung dalam berkomunikasi atau berbagi data sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dalam proses komunikasinya sudah tersedia aplikasi-aplikasi pada masing-masing proses bisnis yang terjadi dan sudah terintegrasi. Kemudian sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan ini berupa aplikasi yang outsource dari luar, yaitu aplikasi.net. Lalu, dalam hal komunikasi, PT Piranti Data Infosys ini membutuhkan agar setiap pihak dapat terhubung satu sama lain untuk berkomunikasi sesuai peran dan kewajibannya, di mana PT Piranti Data Infosys ini membutuhkan aplikasi yang terintegrasi dalam mendukung keterhubungan dan komunikasi. Nah, status kebutuhan ini sudah terpenuhi. Selanjutnya, dengan rumusan masalah di mana perusahaan ini membutuhkan infrastruktur TI yang dapat berjalan dengan performa yang maksimal, namun status kebutuhan ini belum terpenuhi. Lalu kami melakukan analisis akar permasalahan dengan metode 5 whys, di mana aspek high performance dari infrastruktur TI PT Piranti Data Infosys ini belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh adanya performa device yang kadang kurang baik. Lalu hal ini pun disebabkan oleh banyaknya perangkat dengan kebutuhan sumber daya yang tidak seimbang terhubung dalam satu switch yang sama. Kemudian hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan khusus dalam menghubungkan perangkat pada satu outlet, di mana tidak ada divisi khusus juga yang menangani pembagian keterhubungan antara device pada infrastruktur TI internal. Lalu ditemukanlah akar permasalahan berupa tanggung jawab dan fokus dari divisi technical support dalam mengelola infrastruktur IT terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami paparkan sebelumnya, kami menawarkan beberapa solusi kepada PT Piranti. Yang pertama yaitu kami menyarankan agar PT Piranti membagi tanggung jawab dari divisi technical support ke divisi baru yang khusus menangani infrastruktur TI internal atau eksternal, sehingga mereka dapat berfokus untuk meningkatkan performa pada perangkat-perangkatnya. Solusi yang kedua yaitu kami menyarankan agar PT Piranti membuat ketentuan mengenai pembagian perangkat yang dihubungkan pada suatu port atau suatu switch tertentu, agar setiap perangkat yang terhubung dengan suatu switch itu memiliki sumber daya yang seimbang, sehingga performa yang dihasilkan dari tiap perangkat dapat berjalan dengan maksimal. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata.
Kami pamit undur diri, terima kasih.